momen belanja kita yang murah di Ramadan. Di Ramadan sampai Idul Fitri. Itu pasti murah? Pasti murah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya bersama Mas Imam. Jadi ini berada di Vacio Farm, kandang kambing Vacio Farm. Tapi bagi kalian yang ingin tahu lengkapnya seperti apa, simak video sampai selesai agar kalian bisa tahu jalan ceritanya seperti apa, edukasinya seperti apa. Nah, kali ini saya bincang-bincang dengan Mas Imam, tidak bahas masalah harga. Tapi kalaupun ada nanti sedikit-sedikit akan saya selipkan tentang harga, guys. Tapi di sini akan menyoroti sebuah usaha, yaitu peternakan kambing, khususnya di penggemukan. Kok ada yang gagal penggemukan? Kok ada yang rusak kambingnya? Sebabnya apa? Nah, di sini kita bahas tuntas, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Setiawan. Kita bergerak di peternakan kambing. Kita di Vacio Farm 12, Bandar Agung, Bandar Tribono, Lampung Timur. Mas Imam, jenengan bergerak di peternakan ini sudah berapa tahun, Mas? Kita bergerak naik turunnya 8 tahun, Pak. 8 tahun. 8 tahun. Mas Imam sendiri ngapa tuh, Mas? Kok pilihannya jatuh ke peternakan kambing usahanya, Mas? Ya, satu ekonomi, Pak. Ekonomi. Emang peternakan itu ada masing-masing, Pak, ya. Ada di branding, ada di penggemukan, Pak, ya. Nah, Mas, kalau untuk penggemukan seperti itu, yang bagus tuh untuk harga dimasukkan ke penggemukan itu harga berapa toh, Mas? Untuk jantan ya? Sebenarnya kan ini jujur aja, jujur, Pak, ya. Kalau kita petani, kita peternak, kita mau penggemukan, positif kita milih harga murah. Harga murah. Ya kan, Pak? Ya. Tapi jangan salah dulu, ya kan? Kenapa, Mas? Kalau ada kan jantan kita juga jual, Pak. Di seribuan ada kan. Tapi seribuan dulu itu. Tapi kita kan ini nggak bahas harga. Tapi kalau menurut saya, kalau buat teman-teman, buat peternak, buat penggemukan, mau di kurban buat tahun depan, setahun lah. Setahun lah. Saya sarankan yang udah mandiri, minimal di TB 60 sampai 65 sekalian, Pak. Itu yang ini ya, rekomendasi ya. Rekomendasi, Pak, mandiri, Pak. Kenapa harus yang segitu, Mas? Contoh kita beli TB 55 di 12,5. Betul. Sekalian di 60 atau 65 di 14,50 sampai 15,50. Kenapa kok harus yang segitu? Nah, bedanya 100-200 ribu, Pak, ya. Tapi udah gede, udah mandiri banget. Dijamin. Resikonya gimana? Resikonya kalau yang kecil itu kan nanti takutnya nggak masuk di kurbanan. Satu juga takutnya nanti kan ini ya, semoga nggak terjadi lah ya, karena semua ada nyawanya, ada resiko kematian, Pak. Kematian. Itu kan ini contoh juga ini, Pak. Teman-teman banyak yang tanya, Pak, Mas Imam, kandangnya Mas Imam kok banyak yang koloni, ya kan? Kan ada 1, 2, 3, ada 10 koloni, Pak. 10 koloni. Ya kan? Tapi kita juga ada 200 sekat. Ya kan, Pak? 200 sekatan. Ada. Yang di ujung sini, Mas, ya. Nih, Pak. Nah, ini sekatan semua nih. Ini ada 30 meter, Pak. 30 meter. 30 meter ke ujung sana. Ada depan. Iya. Nah, jadi teman-teman itu kalau pengebokan jantan, kalau bisa kandangnya jangan koloni, Pak. Kenapa, Mas? Kalau koloni itu pasti, kalau jantan kan seludang-seludangan, Pak. Tanduknya bisa patah, bisa pilek. Saya sarankan sebelum terjadi kita siapin kandang sekat, Pak. Jangan 100 meter cm, jangan 80, jangan 70. Kita minimal aja di 60 cm. Spot kita itu masing-masing, Pak, minimal paling kecil ada 55 sampai 60 cm, Pak. Oh, 55 ini ya sekatannya ya? Sekatannya, Pak. 60 cm udah longgar, Pak. Longgar ya? Tapi kan teman-teman ada, Mas Imam, saya pesan kambing jantan 20 ekor, mau saya bok. Kandangnya masih koloni, Pak. Jadi lama, Pak, pertumbuhannya. Oh gitu, Mas, ya? Iya, Pak. Jadi malah ngaruh, Mas? Malah ngaruh, Pak. Emang kandang nomor 1. Kandang nomor 1? Nomor 1 kandang. Kita harus punya kandang dulu kan. Nggak mungkin punya kambing nggak punya kandang. Mas, sebabnya apa tuh, Mas, kok kalau di koloni lebih lambat pertumbuhannya, Mas? Di koloni lebih lambat dikarenakan kan banyak kambing, makanya rebutan, sundang-sundangan, tanduk patah, wakwu, bisa pilek,
bisa batuk. Birahi itu mempengaruhi ya? Birahi mempengaruhi, Pak. Jadi teman-teman jangan salah paham. Itu tempat Mas Imam loh, koloni nggak apa-apa. Karena tempat kita ada review, ada video. Biar jelas videonya kita koloni. Nanti setelah selesai review kita balikin ke kandang sekatan, Pak. Oh gitu ya. Jadi buat teman-teman juga ini saran saya kalau penggemukan bahan box jantan harus sekat, Pak. Harus sekat. Dan jangan takut beli yang TB 60-65. Saya juga seperti itu, Pak. Saya mengebok lah 50 ekor yang murah, pasti yang murah, pasti, Pak. Yang 12,5-an. Iya. Kalau menurut saya teman-teman, kaca 100-200 sewu yang 60 atau 65. Udah gede, udah mandiri, dibongkar positif, Pak. Jadi yang 12,5 itu dipelihara setahun lah katakan, belum keluar Mas ya? Ada yang keluar, ada yang belum. Contoh ada yang keluar belum karena apa? Karena mungkin berapa modalnya 1250, paling kebongkar 2 juta sampai 2,5 kan. Nah, tapi kalau yang di TB 60-65 dibongkar enggak pecah 3 juta. Enggak pecah 3 juta. Positif. Positif, Pak. Gitu ya. Jadi modal 15 lah. Kita jual 29 lah sampai 3 juta. Dapat 50%. Modal 15 jual 3 juta. 100%. Nah, bener. Nah, ya kan? 100% kita untung. Kalau di 1250 mungkin laku 2 juta kan cuman 750. Iya. Kadang-kadang kan nggak ketemu di tani. Kadang juga kalau untuk besaran itu belum keluar Mas usianya. Nah, kadang-kadang usianya belum keluar. Contoh, beli 1250. Paling 7 bulan. 7 bulan. Dipelihara setahun, belum ada 2 tahun ya? Kadang-kadang pengebokan minimal nggak setahun, Pak. Bisa di 7 bulan, 8 bulan. Tapi saya sarankan di yang udah jemoko-jemoko, Pak. Yang jemoko. Itu juga itu kandang kalau bisa teman-teman kadang sekat kita teman-teman. Nanti adalah video kita. Kadang kita sekat 60 cm buat bobokan. Nah, dan juga kalau sampai beli kambing nyampe kandang, kalau bisa jangan dikasih minum. Ini penting sekali, Mas. Penting, Pak, itu, Pak. Gimana, Mas? Kalau kita belanja di tempat siapapun lah. Siapapun. Contohnya di Vaciopam lah. Contoh di Vaciopam. Pengiriman lah ke sini Palembang. Palembang. Nah, kan perjalanan kan sehari semalam bisa, Pak ya. Nah, kalau bisa sterilin dulu kandangnya, siapin kandangnya sekatan. Saat kambing datang, kasih makan full, jangan kasih minum. Jangan kasih minum. Jangan kasih minum selama bisa di seminggu sampai 2 minggu lah. Jangan kasih minum. Jangan kasih minum. Itu buat seluruh kambing, mau di betina, mau di jantan, mau di babon semua, Pak. Nah, ini juga ada saran kalau bisa nanti kan bisa telepon saya kan. Mas, kan kalau tempat sampai nggak ada vitamin, apa tesinol, apa LA, bisa telepon saya, Pak, bisa saya bawain, bisa. Oh, jadi kalau mau belanja di sini sampai bisa bawain bisa, Pak, ya? Bisa, Pak. Pesen lah katakan. Pesen bisa, Pak. Kalau kambing yang baru, Mas ya, baru dapat dari kandang luar. Ya, bener. Terus dimasukkan ke kandang. Nah, itu yang dibutuhkan biasanya obat-obatan apa sih, Mas? Yang dibutuhkan nomor 1 kan vitamin, Pak. Vitamin. B komplek ya? Ya, bener, B komplek adalah. Tapi kalau ini juga ada ilmu, Pak, ada ilmu. Ada ilmu kalau teman-teman minat nanti kambing datang. Ada namanya itu obat cacing, Pak. Iya. Nah, obat cacing itu, Pak, penting. Mau obat cacing buat ternak bisa. Obat cacing manusia bisa. Di warung kita ada banyak, Pak. Oh, gitu. Di tempat kita ada banyak. Nanti kan kalau lebih aman lagi jangan kasih air. Oh, gitu. Pisang matang itu bisa kan? Pisang matang. Nah, pisang kita nantilah video lain kali ada kita praktek itu, Pak. Oh, gitu ya. Pisang matang kan? Potong jadi 2. Obat cacing dimasukin di pisangnya. 1 kambing kasih satu butir. Bisa butiran, bisa ada nanti bubuk ada, Pak. Oh iya. Nanti kita bikin video, Pak. Oh gitu. Nanti ada. Siap, nanti kita buatkan videoin caranya, Mas ya. Dan ini, Pak, ini juga berbagai macam kan, ada namanya juga peternak, ada susahnya, ada enaknya, ya kan, Pak? Apa itu, Mas? Nah, ada juga nanti di betina, Pak, kan? Betina. Di betina di TB 55-60 lah. Buat breedingan lah, ya kan? Buat gadisan tuh. Contoh, teman-teman mau beli kambing di tempat Vaciopam. Beli 10 lah, ya kan? Iya. Pertama kandang kalau kecil dikepar bisa, Pak. Boleh itu. Kalau betina boleh. Di koloni. Koloni bisa betina. Karena betina tidak tumbuh-tumburan. Nah,
Tapi, nah ada tapinya Pak. Apa itu, Mas? Nanti kan udah kawin itu. Udah kawin kalau bisa Birahi. dikawinkan kan. Kalau udah kawin kalau bisa dipisah. Sama aja Pak, disekat. Oh gitu. Kenapa Mas? Karena ini bukan katanya A, B, C, ini pengalaman saya. Saya udah 1, 2, 3 kali Pak. Ini ceroboh. Udah hamil, ya kan? Kadang penuh, tak campur itu. Hamil. Ini jujur, saya jujur ini. Beranak Pak. Beranak. Mati di situ anaknya. Oh. Karena apa? Ya tahu diinjek yang lain apa ya kan Pak? Tahu Iya. diseruduk babon lain. Karena waktu itu yang saya alami itu babon banyak, hamil, saya campur. Saya bangun tidur lahir. Udah beranak. Udah beranak, ada yang mati, ada yang hidup. Bener. Kan namanya juga kambing Pak. Koloni Iya, kan. koloni. Kalau bisa teman-teman mau jantan mau betina, kalau udah gede udah kawin dipisah Pak. Nah, ini kalau contoh yang saya sebut tadi di jantan penggemukan, ya kan? Bok-bokan Pak ya. Bok-bokan kita beli harga 15. Jangan takut jual nanti kurban, pasti panen kita Pak. Pasti panen. Pasti panen. Jualnya momennya di kurban. Kurban. Jangan salah momen jual. Kalau yang bagus itu momennya apa aja tuh Mas? Jual jantan Mas. Sebenarnya jantan itu yang momennya ya sekarang ini. Tapi kan ini di bok-bokan. Nah, nomor 2 di panennya di kurban. Sekarang bulan berapa? Berarti ini Juli. Juli. Nah, ini Juli. momennya sekarang kita jual nih pas banyak orang nyari Pak. Orang perlu ini Perlu bibitan. dibibitan di bok. Nah, Itu momen. yang nomor utama itu di kurban Pak. Oh, momen Karena kurban. kurban itu seluruh dunia. Ya kan Pak? Selama dia muslim butuh. Selama dia muslim, umat Islam sedunia kurban. Jadi mau kita di Lampung, mau kita di Sumatera, di Palembang, di Jawa, di Arab, tetap kita kurban Pak. Jadi momen harus penting. Penting Pak. Nah, momen kita belanja kalau pas murah saya kasih bocoran. Nah ini Nah, pedagang nih yang ngomong guys. ini pedagang saya kasih bocoran teman-teman, mau pedagang, mau peternak, mau di bok. Momen belanja kita yang murah di Ramadan. Ramadan. Di Ramadan sampai Idul Fitri. Itu pasti murah. Pasti murah. Tapi Kenapa? setelah Idul Fitri naik lagi. Kenapa itu Mas? Karena puasa dan lebaran semua jual kambing. Semua orang butuh uang. Petani tapi Pak ya, petani. Buat kenapa kok pas Mas Imam saya mau jual kambing banyak Pak, mau jual kambing. Kenapa jual sekarang? Nggih poso Pak. Ada lagi, Mas Imam mau jual kambing buat apa? Buat lebaran. Lebaran. Mau beli kue, mau beli baju lebaran, keperluan lebaran lah Pak. Pokoknya teman-teman kalau momennya murah pas Ramadan dan lebaran. Atau saat masuk anak sekolah ya. Nah, iya Pak, bener Pak. Itu, Kemarin Pak. kan? Kemarin Pak. Bulan kemarin ya? Kemarin Pak, bener-bener. Kalau sekarang udah masuk nih udah ada 10 harian nih. Bener Pak. Jadi momen menjelang ajaran baru. Ya. Tahun ajaran baru. Buat teman-teman juga kalau tadi kan udah saya bahas bandbok dan betina. Betina. Kita juga ada nanti kan ini ngobrol-ngobrol soal bandot dan babonan. Nah, itu. Nah, kalau masih enak lah kalau bibitan betina di koloni masih bisa. Kalau jantan sehari 2 hari bisa. Tapi kalau bandot ada teman saya di Palembang sana, di Jawi sana. Beli sama saya nggak banyak alhamdulillah lah. 30 sama 20. 50 ekor. 50 ekor. 2 tempat itu. Ceritanya gimana itu? Itu pedagang. Pedagang. Belanja di sini. Nah sini. Dia yang ngambil 20 itu tinggal 8 lah. Udah laku lah dia. Udah laku. Telepon saya, Mas. Pahala saldonya. Lah video call kan? Mana? Iya, kambingnya di koloni. Jantan di koloni? Oh, jantan udah bandot, Pak. Nah, buat teman-teman kalau bandot minta tolong nanti kalau mau kurban lah ya. Kurban siapin kandangnya dulu. Kandangnya siapin dulu, sekatan. Tapi kalau mepet kan kadang-kadang teman-teman diikat aja di tempat ya kan pasar-pasar itu. Iya, di lapaknya. Di lapaknya diikat kan kasihlah 2 meter, 3 meter. Supaya ada patah tanduknya. Buat teman-teman nanti kalau bandotan harus nggak bisa koloni, harus sekat Pak. Oke. Sebenarnya buat teman-teman, buat pemula Pak ya, tergantung modal sampean. Nah, kalau modal sampean ini maaf ya, kalau modal sampean minim, saya sarankan buat betina di 750 sampai 8,5 lah ya kan, 850.000. Iya, doro. Doro.
Tapi kalau sampai modalnya ada lebih dikit, saya sarankan ya babon anak pak. Kenapa mas kalau babon Karena anak? satu kualitas, ya kan. Kualitasnya gimana? Babon anak udah positif kan pak. Nomor satu positif. Ya. Babon udah bawa anak. Contoh ini kita dorong harga 750.000, ya kan. Diri TB55 tadi kan. Iya. Nah, itu kita proses diadasi 3-4 bulanan pak. Baru kawin, ya kan. Bunting mungkin berarti kan 5 bulan. 5 bulan. Berarti 9 bulan lahiran. Prosesnya waktunya tapi kan murah, panjang murah. Tapi kalau babon bawa anak, contoh harga 2 juta sampai 2,5 anaknya 2 kan. Nah, babon bawa anak 2,5, anaknya enggak usah jantan betina aja. Udah 2,5 3 ekor babon bawa anak 2, ya kan pak. Nomor 1, dalam 3 bulan itu kita panen anaknya pak. Pasti panen, kita nggak nunggu lahiran, kita panen anaknya 2. Nggak usah lah laku banyak, laku aja 750, 215, ya kan. Berarti kan induknya 2,5 diambil 15. Tapi kita momen 1, kita harus berani jual pak. Nah, tinggal 1.000, otomatis kita kawin lagi kan. Iya. Kita beranak lagi, itu kita dapat untung bisa di 1.000 ini, ya kan. Si induk tadi Tas 1.000, tapi 1.000. kita jual 15 anaknya. Jadi kalau teman-teman tergantung modal sampean modal. Pak. Kalau modalnya cukup berarti harus babon bawa anak. Yang penting, tapi kalau daerah Sumatera, Palembang, Jambi, tergantung lihat anaknya. Jangan umur seminggu 2 minggu, minimal umur 2-3 bulan anaknya. Iya. Udah mau sampai itu pak. Jadi kalau bawa anak itu kita bisa tahu kualitasnya. Bener, susunya Pak. Bagus atau tidak. Bener. Anakannya bagus atau tidak. Bener pak. Gitu Mas Imam ya. Bener. Breeding itu nomor 1 emang pakan hijauan pak. Hijauan. Tapi kan teman-teman ada kan pakai silase. Karena apa? Karena itu silase juga penting pak. Penting apa? Musim hujan kita nggak ngarit. Nah, teman-teman kalau branding, saya sarankan harus ada silase. Cadangan pakan. Tapi nomor 1 harus hijauan pak. Hijauan. Nah, tapi kalau partai besar, teman-teman bisa buat tambahan onggo. Tapi jangan banyak-banyak, karena buat breeding. Gitu. Nah, teman-teman juga ada nanti kadang-kadang Mas Imam kok ini kambing ini pakai hijauan, maksudnya kan dari Lampung ke Sumatera, kok makanya dimi-dimi, kasih garam aja. Kasih garam pak. Kasih garam. Oh gitu ya. Contohnya ini nih, baru ngarit nih. Nih pak, nah seperti ini pak. Rumput mas ya? Rumput itu sama daun singkong. Daun singkong pak. Racunan daun singkong itu apa? Cara ngobatin gimana mas? Sebetulnya gini pak, nanti ini sebelum terjadi teman-teman, sebelum terjadi kambing keracunan, jangan sampai kambing kelaparan. Sama aja, pagi kasih makan, siang sama malam. Kemudian untuk daun singkongnya mas, gimana mas? Nah, daun singkongnya teman-teman kan variasi sih pak ya. Dijemur atau gimana? Nanti kalau sampean lebih jos lagi, lebih menghindari racunan, daun singkong kita jemur. Jemur sehari, kasih pakan. Nah, tapi kalau kambing nggak lapar, aman-aman sih, aman. Dan yang paling aman lagi di silase mungkin? Silase pak, nomor 1 silase. Jadi kita bisa 3 motor, 2 motor, taruh seperti ini pak. Taruh blong apa plastik di silase. Nah, silase lebih aman. Itu enggak keracunan lagi ya? Buat teman-teman nanti adalah ada LA. Nanti ada juga, kalau ada juga nanti bisa aja tolak angin bisa. Itu disuntik mas ya? Suntik pak. Pakai LA itu? LA, kalau tolak angin kasih minum bisa pak. Saat keracunan gitu ya? Bener. Jadi oksi LA atau tolak angin ya? Tolak angin pak, bener pak. Ada juga teman-teman itu pakai susu beruang. Dia bener bisa itu bisa pak. Pakai susu beruang bisa ya? Bisa. Itu. Kemudian ini Mas Imam, kalau menghindari kambing gudikan, nah ya. Obatnya apa mas? Kambing gudikan mas? Sebenarnya banyak cara sih pak ya. Kalau kambing itu bisa kita dipastak, bisa disuntik Vormectin itu bisa. Ada bisa terus. Contoh kalau sampean punya gudikan pisah. Oh dipisah. Jangan dicampur yang lain. Kalau bisa sendiriin. Kak sini. Karantina. Pastak, Vormectin, insya Allah rontok. Oh gitu ya.
Berarti kalau ada yang gudikan terus di koloni bahaya, Mas? Bahaya. Heeh. Kalau sakit mata, tapi kalau teman-teman pesan dari saya tak bawain. Oh gitu. Nah, contoh gratis, Pak. Jeruk nipis. Ya. Kita peres, seret, ya kan? Taruh tempat. Ya. Kalau tempat nggak ada, tempat sini ada. Domek atau super tetra dicampur, seret. Nanti kalau air jeruk. Kalau ada pakai semprotan, seret itu loh. Satu megang kambingnya, semprot matanya, seret. Oh, ya bekas kayak spray itu ya. Tapi kalau semprot matanya langsung bisa. Tapi kalau sama ada lebihan, super tetra minumin, seret. Diminumkan 2-3 hari sembuh. Oh itu buat sakit mata. Murah Mas ya? Murah Pak. Teman-teman banyak yang nggak tahu Pak. Betul. Banyak yang nggak tahu. Gini Pak, kenapa saya milih kok usaha di peternakan kambing ini Pak ya? Nomor satu karena saya tinggal di desa Pak. Nah, karena saya tinggal di desa mau pelihara kambing dari 10 atau partai besar bisa Pak. Nomor duanya kan di Lampung ini Pak ya. Di Lampung ini kan kalau peternakan harus ada pakan Pak ya. Karena pakan di kampung kita ini di Lampung ini gratis Pak. Kita tinggal ngambil di padang ladang, cari ya. Kebun cari, gitu Pak. Jadi tergantung kita Mas ya? Tergantung kita Pak. Terus di peternakan kambing ini selagi kita bisa, selagi kita mau usaha, kita berusaha, di peternakan ini nggak ada matinya Pak. Tetap berlanjut Pak. Terus pusatnya di Lampung, Jakarta perlu kambing. Terus di Sumatera, Batam, di Bangka Belitung tadi perlu kambing. Dan mereka nggak beternak? Dia nggak peternak, kita yang peternak. Jadi kita bisa kirim ke Jakarta, bisa kita kirim ke Batam, ke Bangka, dan Sumatera. Seperti jadi itu, kesempatan Pak. Kita Mas. Kesempatan kita Pak. Setelah kita mau berusaha, bismillah Pak. Pasti ada. Pasti ada jalan Pak. Vacio Farm ini berada di Lampung Timur, Kecamatan Bandar Sribawono Pak. Di Bandar Agung. Ready-nya apa aja, menyediakan apa aja? Kita di Vacio Farm ready di bibitan betina TB55 sampai jumbo-jumbo. Ready juga di jantan TB55 sampai jumbo-jumbo Pak. Harga termurah untuk betina? Harga termurah di betina 750 sampai 1850 ada. Kalau yang jantan, harga termurah? Bahan box jantan 1250 sampai 2.700.000 ready Pak. Nomor kita Vacio Farm bisa ditelepon 0852 7329 1480.